Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatia Ramadhani, kelas A1 PAI, NIM 241101010038, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini, saya akan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan dengan materi nasionalisme dan identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, hak dan kewajiban negara. Pertama, nasionalisme dan identitas nasional. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, memelihara kehormatan bangsa, memiliki kebanggaan sebagai penduduk bangsa, serta memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Rasa nasionalisme dapat tumbuh dari persamaan tujuan, nasib, dan cita-cita. Sikap nasionalisme menunjukkan bahwa seseorang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat menjadi pondasi bagi generasi muda untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dan berkembang di bangsa Indonesia. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan tentang identitas nasional harus ada pada pola pikir, pola sikap, pola tindak, yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Implementasi nasionalisme dapat dilakukan dalam berbagai perspektif, di antaranya pendidikan, sikap sehari-hari, dan prestasi. Yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, baik dalam hal suku, agama, budaya, maupun bahasa, ke dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan harmonis. Tantangan dalam mencapai integrasi nasional meliputi konflik sosial, diskriminasi, serta ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan melalui pendidikan, kesadaran akan kebinekaan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Faktor penghambat integrasi nasional: kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional: adanya rasa senasib dan seperjuangan, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Contoh implementasi integrasi nasional di Indonesia antara lain gotong royong, upacara bendera, pendidikan multikultural, toleransi antar umat beragama, dan rasa saling memiliki yang kuat. Yang ketiga, konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi suatu negara yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan negara. Contoh konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.
Contoh konstitusi tertulis di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia antara lain Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban negara. Hak adalah segala sesuatu yang secara hukum boleh diterima dan dilakukan oleh warga negara. Ini seperti kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam suatu negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Ini seperti tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap individu untuk negara dan masyarakatnya. Contoh hak dan kewajiban. Contoh hak yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, kebebasan berpendapat, mendapatkan perlindungan hukum. Contoh kewajiban yaitu menaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam pembelaan negara, menjaga ketertiban dan keamanan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 mengatur berbagai macam hak dan kewajiban, mulai dari hak asasi manusia hingga kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.